Cuman aku nggak ngeliat detail dari awal tuh, aku nggak ngeliat yang mantengin gini. Nah aku cuman kayak asal dia lewat, asal dia terbang, asal dia ke situ. Nah itu tuh kayak sosok kuntilanak Kak. Tapi waktu aku lihat itu dia lagi makan hati ayam. Ya. Orang-orang ngeliat kaki kita normal, tapi kita ngeliatnya bonyok, udah yang hancur, bernanah gitu. Itulah aku nggak bisa pulang, akhirnya jadinya naik Grab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue Raffi dari Dering Malam. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah dukung channel Dering Malam dari awal sampai saat ini. Semoga teman-teman yang mendukung channel Dering Malam selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, Amin. dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan pokoknya seluruh hajat dunia akhiratnya lah ya. Nah kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung sapa aja dulu nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang. Oke, alhamdulillah. Tadi perjalanan gimana? Alhamdulillah capek. Capek ya? Mungkin boleh dikenalin dulu nih. Halo guys, nama aku Firda. Namanya Kak Firda ya. Kegiatannya apa nih Kak sekarang? Aku sekarang kuliah kerja. Kuliah dan kerja. Wah, dua kegiatan yang sangat cukup hektik banget. Melelahkan lah ya. Betul. Oke. Nah tadi kita sempat nih Kak ngobrol-ngobrol di luar. Kalau kakak nih dari kecil ya. Betul. Dari kecil bahkan sampai sekarang gitu ya. Sangat sensitif dan bahkan bisa berkomunikasi langsung gitu ya. Betul. Dan ada beberapa kejadian-kejadian yang sulit dilupakan sama kakak nih ya. Mungkin kakak bisa kasih kisi-kisinya dulu nih ke teman-teman. Kayaknya kalau dari kecil tuh emang udah berbau-bau hal yang kayak gitu ya. Udah biasa aja jadinya. Cuman semakin lama semakin beradaptasi, jadi semakin mengetahui segalanya. Nah sampai aku akhirnya bisa OD juga, overdosis juga. Iya, aku overdosis sampai minum obat. Itu gara-gara hal itu juga. Salah satunya itu pengaruh juga ya kalau misalnya kalian kosong pikirannya. Nah itu bisa juga pengaruhin kalian buat ya udah bunuh diri aja, kelar aja hidup lo gitu. Ngeri banget ya. Betul. Berarti sampai gitu ya. Betul. Oke Kak, tahan dulu ceritanya ya. Nanti kita lanjut nih setelah ini. Nah buat teman-teman, tonton terus sampai habis, jangan di skip videonya. Bakal seru banget ceritanya pokoknya ini. Nah gue mau ingetin buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Kak Firda di sini, teman-teman bisa hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau bisa juga langsung kirim email ke email kita. Nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Awal-awalnya itu lagi iseng aja nih sama kakak kan ceritanya. Sama kakak nih emang aku orangnya dari kecil penasaran, suka banget cari tahu apa yang bikin greget gitu loh. Kalau misalnya itu terus pernah sempat viral lagu Lingsi Rungi. Pasti nggak jarang banget dong lagu itu. Nah lagu itu kan sebenarnya kalau misalnya orang-orang denger terus pakai aura-aura yang positif aja gak bakal ngarah ke yang negatif-negatif kan. Tapi kebanyakan orang-orang yang mendengarkan lagu ini memanggil arwah itu ya kan. Sampai akhirnya aku punya perasaan buat wah kayaknya aku pengen tahu deh lagu ini tuh sebenarnya mengarah ke positif atau negatif auranya. Sampai akhirnya ada suatu hari itu kakak aku kan 5 bersaudara nih. Nah iya, udah gitu cewek semua. Cewek semua? Betul. Nah ini kakak aku yang nomor 2, sebutlah si A. Nah si A ini ceritanya setelah lagu itu, karena aku udah malamnya tuh udah cerita-cerita tentang lagu Lingsi Rungi ini. Kok lagu ini booming juga ya, karena ada banyak orang yang menganggap ini tuh bisa buat manggil arwah juga kan, yang tadi aku bilang. Nah akhirnya kakak aku nyoba di situ di siang, dia nyoba di sekitar jam 2 siangan. Dia nyoba di jam 2 siang, tapi bedanya aku sama dia tuh nanti aku sebutin kalau dia tuh dengerinnya pakai headset. Jadi nggak langsung speaker HP kan. Nah bedanya kalau aku ini dengerinnya langsung dari speaker HP, no headset gitu. Nah dia dengerin itu di siang hari, terus selesai dia dengerin, aku nggak tahu ya, kurang percaya antara dia dengerin dari full itu lagu selesai atau cuma setengah doang. Pokoknya dia cuma nyampein, kok gue nggak apa-apa dengerin lagu ini gitu. Bilang Kak Firda kayak gitu. Betul, dia cuma ngomong kayak
gue nggak ada pengaruh apa-apa tuh dari lagu ini. Nah terus aku di situ langsung dong yang namanya orang penasaran langsung masa sih gitu kan. Akhirnya coba deh denger di YouTube. Nah di itu beda jamnya kita. Kalau kakak aku dengerinnya di siang jam 2, aku dengerinnya di mau maghrib. Bedanya mungkin salahnya di situ ya, karena emang beda jam juga, apalagi maghrib itu kan rawan banget ya buat kayak gitu langsung datang tuh. Akhirnya aku dengerin tuh di jam-jam maghrib kak. Selesai maghrib ini ceritanya, sebelum maghrib aku dengerin tuh lagu, aku buka di YouTube lagu Lingsirungi. Sudah aku kan udah ada nih. Nah tapi kan itu pilihannya banyak ya, ada yang dikoploin banyak banget. Nah ini aku ambil yang di religiusnya, yang bener-bener nadanya aja Terus sama suara-suaranya juga ada suara rintian-rintian kuntilanak juga di lagu itu. Nah aku buka, aku play. Di situ aku playnya cuman nggak sampai full, nggak sampai habis ya. Aku cuman full, cuman dengerin dari awal, mungkin sampai ref kedua gitu doang. Cuman dari awal sampai ke ref 2 aja. Udah habis itu aku matiin. Nah pas lagi udah dimatiin tuh aku tinggal sholat. Tapi itu dalam keadaan, wah HP aku di sini kan HP Barca, tahu Advan Barca kan? Oh iya. Nah itu masih HP yang copot baterai gitu. Nah dimana aku juga ngecasnya susah nih, pakai casan kodok, tau kan casan kodok? Nah aku pakai itu ngecasnya, otomatis harus dibuka dong baterainya. Tapi sebelum HP-nya mati, aku udah matiin. Aku tinggal sholat maghrib. Kita kan maghriban kan pasti. Nah tapi pas aku tinggal sholat maghrib itu emang belum aku cas gitu, jadi belum copot baterai. Cuman lagu itu emang udah mati. Cuman pas aku lagi sholat, nggak lama aku denger kalau lagu itu bunyi dari HP aku sendiri. Padahal aku udah matiin. Nah tapi sumpah di situ aku kayak, kok bisa gitu kan. Jadi kita yang lagi sholat denger lagu itu gak kusyuk ya, jadinya kayak jadi kepikiran tadi habis nyetel itu, terus tiba-tiba setel lagi sesuai dengan volume yang tadi aku setel. Nah aku setel itu kan volumenya kenceng, dan di kamar itu cuma aku doang. Terus untungnya pas sebelum aku selesai lipat sejadah, mama aku sempet masuk. Aku pikir tuh mama yang nyetel lagu itu ya kan, karena kan mama aku juga orangnya jahil, usil gitu kan. Aku tanya selesai aku lipat sejadah, mama tadi buka HP aku kah gitu, dengerin lagu ini lagi kah? Terus mama bilang, HP kamu aja selalu dikunci, dari mana mama bisa bukanya? Nah di situ aku yang kayak, wah janggal nih, beda nih, kakakku nggak apa-apa, akunya nggak aman gitu kan. Jadi mikir kayak, berarti lagu ini ada efek nih di aku. Cuman aku masih mikir mungkin ke play sendiri, atau yang namanya HP suka error atau gimana. Aku masih positif lah, nggak ada aura-aura negatif tuh, nggak ada. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Lanjut tuh aku kan HP-nya aku cas. Di situ aku punya 2 handphone kak. Jadi yang satu tuh handphonenya yang Advan Barca itu, yang satunya BlackBerry keypad, yang masih keypad. Zaman BlackBerry nih ya. Betul. Dan itu masih zamannya Facebook. Ya kan, udah belum ada WA juga kan. Nah itu aku lagi casan aku pakai casan kodok, jadi kan otomatis baterai sama HP bisa dong. Nah kalau misalnya orang logikanya kalau HP nggak ada baterainya gak bakal bisa nyala, ya kan. Nah ini HP-nya aku cas, aku mainin yang BlackBerry. Aku scrolling Facebook sambil tiduran tuh. Selesai aku scrolling, kok aku denger suara itu lagi, dan HP aku yang nggak ada baterainya ini posisinya nyala. Dan nyalanya langsung ke YouTube Lingsirungi itu. Aneh banget. Impossible sih. Maksudnya kan baterai nggak nempel. Benar. Dayanya dari mana? Nyala sendiri gitu. Jadi agak bingung kan, di situ udah mulai takut lah, yang tadinya udahlah anggap aja HP error. Nah ini nggak bisa dibilang error karena baterainya nggak ada. Jadi agak bingung juga tuh di situ. Di situ aku yang kayak ya udah. Pasangnya kenceng juga sama di volume yang sama, dan itu juga ngebukanya tuh di channel YouTube yang sama, gak berubah. Jadi benar-benar di yang itu dan di sampai situ doang. Jadi kayak itu jalan lagunya sampai yang pas aku berhenti di ref 2 doang. Itu kacau banget, pikiran udah yang kayak aduh kenapa nih itu kan? Itu udah mau menjelang Isya berarti? Iya, dari jam 7 lewatan. Iya. Udah mau menjelang Isya. Selesai itu kan aku masih scrolling, aku masih yang ya udahlah biarin aja gitu kan. Toh juga udah mati kan, gak lama tuh mati sendiri. Ya udah akhirnya aku tetap scrolling Facebook. Gak lama yang namanya kita scrolling ngantuk kan, pasti ketiduran. Terus aku tiduran tuh di situ. Nah aku ketiduran
ini ceritanya namanya tidur ada bunga tidur kan, Iya, mimpi ya, yang kita sebut mimpi ini. Nah aku tuh di dalam tidurnya aku kan tidur berbarengan sama boneka Teddy aku. Jadi boneka Teddy aku tuh gede kak, gedenya lebih dari badan aku. Kayak ini kan ukuran aku di 153, nah dia bisa lebih tingginya dari aku. Terus ukurannya emang segede itu. Itu hadiah dari mantan kan? Oh bukan. Ini pure beli sendiri, jadi emang buat achievement aja, reward diri. Nah, Buat temenin tidur lah ya. betul. Jadi kan kalau tidur harus ada gulingnya, Iya, kalau iya. cewek kan Iya. pada umumnya. Nah, aku tidur tuh di situ, ketiduran. Di dalam mimpi aku tuh, emang kan ini posisi aku tidur ini di sebelah kanan boneka. Jadi kan bonekanya ada di kiri aku kan. Ya, di sini ya berarti. Ya, betul. Nah, terus habis itu aku tuh di sini mikir kayak ya udahlah, cuman mimpi. Awalnya tuh mimpinya tuh sama kak. Aku ngelihat handphone aku yang udah nggak ada baterainya di casan kodok itu, kesetel lagu itu lagi. Itu sampai ke bawah mimpi. Mungkin kita kepikiran atau Iya, gimana iya. ya. Jadi ke bawah ada tuh sampai mimpi. Nah, terus habis itu aku dari situ langsung mikirin kayak ya udahlah itu masih mimpi. Kita tuh kadang ada mimpi yang sadar-sadar kan. Iya, iya. Jadi Setengah sadar gitu ya. jadi walaupun mimpi masih kayak ya udah biarin lanjutin lah mimpinya gitu. Karena aku lanjutin mimpinya, aku lanjutin tidurnya juga tuh. Terus abis aku tidur lagi, lanjut lagi tidur. Tuh kan aku sempat kebangun tuh gara-gara mimpi tuh. Bangun sebentar cuma kayak melekin mata. Terus kayak oh aman, HP masih di situ dan gak nyala gitu, mastiin. Tidur lagi, lanjut tidur. Aku ngerasa gerah banget, padahal itu kasur aku tuh gede, ya kan lumayan, namanya kita tidur sendiri, tapi kasurnya kayak yang buat double gitu loh, buat 2 orang. Iya, iya, iya. Nah itu kan gede banget kak, cuman dikasihin di sebelah kirinya ada boneka, aturan masih ada space Iya. besar dong, dan gak bakalan Dan nggak bakal ngerasa kesempitan. sempit, iya. Iya ini kok lagi tidur kayak gerak kesini sempit, gerak ke sana sempit, terus bawaannya tuh gerak panas banget. Di situ aku udah yang kayak gak nyaman. Kita namanya tidur pernah ngerasain gak nyaman juga kan. Nah pas gak nyaman itu aku langsung bangun. Pas aku bangun tuh aku langsung gendong boneka ini, karena boneka ini bener-bener aku ajak aja kemana aja aku keluar gitu Sayangan kan. lah ya. Ya betul. Nah aku ke depan ruang TV. Kebetulan orang tua aku tuh suka nonton YouTube di TV. Nah itu tuh sampai malam gitu-gitu. Nah mereka berdua ini tidur di kayak kasur gelaran gitu di depan TV. Iya. Nah, pas aku keluar dari kamar, bawa tuh boneka itu, masih di sebelah kiri aku nih bonekanya, aku peluk. Pas aku lewat, nah kebetulan ini latar belakang ayah aku ini orang yang punya kayak gituan juga. Jadi dia turunan lah ya dari, namanya juga orang Cirebon. Oh, oke, Nah, oke. Ngerti, punya jadi begitu-gitu punya ya. Punya begituan. begitu ya. Nah, kalau dia tuh punya karena dulu adanya kena santet kak. Oh. Jadi dia sebagai abang pasang badan dong buat Iya, adiknya. iya, iya. Nah, akhirnya itu berlanjut sampai dia punya keluarga. Jadi semuanya tuh orang rumah tuh udah tahu kalau papa tuh sama hal-hal yang kayak gitu udah biasa, udah bisa ngehandle juga kan. Iya. Kalau kita yang nggak tahu apa-apa kan agak stres juga Iya, di kayak iya, iya. gituin kan. Akhirnya aku jalan ke depan TV, aku negor papa di situ. Aku tidur di depan TV ya, gerah soalnya gitu. Kebetulan tuh di TV aku tuh ada kipas gede. Nah itu emang khusus buat ruang keluarga aja. Nah aku ngadem tuh niatnya di situ kan, karena tadi aku bilang gerah, sempit, panas ya kan. Akhirnya aku ngadem, tapi tiba-tiba pas papa aku, abis aku bilang aku ngadem, dia langsung ngeliat aku kaget karena kayak bukan anaknya, kan aku porsi tubuhnya kecil ya. Nah terus papa tuh ngeliat kok kamu gede banget, langsung negur, coba putar balik, putar badan. Kan tadinya aku madep sini nih ya, madep depan papa, ini papa, ini aku nih. Nah madep depanan kan. Nah terus aku disuruh putar badan benar-benar suruh putar 3 kali kak, benar-benar suruh putar, dan itu ngeyakinin dia kalau emang ini bukan anaknya. Itu makanya Maksudnya gimana itu? nih, jadi itu kayak aku muter badan, kan papa taunya anak-anaknya nih ukurannya segini nih, Iya, udah iya. tau lah orang tua kan. Tapi dia ngeliat aku versi besarnya, dan itu ternyata dia langsung bilang, kamu nggak sendiri tidurnya. Di situ aku langsung wah kacau Tadi kakak ngerasa banget. sempit ya? Iya betul, gara-gara ngerasa sempit itu kan kita nggak tahu ya, namanya Iya, kita iya. nggak bisa lihat apa-apa waktu itu. Jadi kayak ngerasanya ya udahlah ini cuman gerak aja, emang bawaan aja nih gitu kan. Ternyata pas papa bilang kamu nggak sendiri itu, makanya kamu gede. Aku masih positif kak di situ, karena aku bilang aku bawa boneka aku, dan boneka aku kan gede kan. Iya.
Aku langsung bilang, apa sih pak udah malam, boneka paling ini emang gede. Aku gituin, aku sampai ngomong kayak gitu ke papa aku sendiri. Terus papa tuh ngeyakinin kayak, bukan boneka, kamu taruh aja dia masih ada. Jadi aku bertiga. Kenapa dibilang gede? Di sini aku didempet sama 2 kuntilanak. Itu kita bukan. Iya. Bingung. Makanya itu kacau banget. Aku udah yang masih bocil ya kan, masih umuran segitu, nggak bisa lihat apa-apa. Awalnya takut banget gara-gara, waduh iseng gue jadi nyata gitu kan jadinya. Itu bokap langsung ngomong kalau ada. Langsung bilang, itu kamu nggak sendiri, berdua dan dua-duanya kuntilanak. Awalnya aku nggak mau nih dijelasin detail si Kunti itu kayak gimana kan. Aku cuma bilang, ya terus gimana? Kita kan udah terlanjur panik kan. Langsung kayak, ya terus aku harus gimana? Akhirnya dibuka, jadi tuh rumahku kan ada teras gedenya gitu. Nah itu aku disuruh pegang botol, kayak teh botol yang beling. Tahu kan itu ada yang beling kan dulu teh botol. Nah itu ditaruhin air keran kan pasti airnya netral, dingin gitu kan. Terus di atasnya ditutupin bawang putih. Nah abis itu aku suruh diem di teras rumah. Di depan teras rumah sendirian, dan itu sekitar jam 1:30 malam. Ngapain itu? Nah itu akhirnya aku tanya kenapa, katanya papa tuh papa mau bersihin. Tapi cara bersihinnya tuh bukan berhadapan langsung sama aku, dengan cara perantara pintu. Cuman kita tetap dengerin komunikasi dari papa dan arahan dari papa itu dari jendela. Jadi ini pintunya di sini tuh jendela, jadi bisa dibuka kan. Jadi amannya. Terus aku cuma disuruh diem, duduk di situ, sama pegang botol yang tadi itu. Nah itu aku lama banget, hampir sejam 2 jaman di situ. Namanya anak umur aku ya, disuruh di depan sendirian begituan. Udah gitu denger ada kuntilanak kanan kirinya kan. Duh udah panik banget, kacau banget itu pikiran. Udah yang kayak apa gimana nih nanti ke depannya gitu kan. Akhirnya papa di situ ngejelasin kalau kamu nggak percaya, aku dikasih unjuk gitu, dikasih lihat gitu. Nah kebetulan ini emang aku dari kecil tuh beda dari 5 bersaudara ini. Aku ini orang yang setiap malam itu di jam 2 pagi selalu kebangun karena melihat sosok gede di tembok. Itu kata mama, cerita dari mama. Karena kan kita masih kecil ya, kita nggak tahu kalau itu ada. Nah jadi buat papa itu gampang ngebukanya tuh biar aku ngeliatin itu. Jadi sebenarnya emang udah ada, tapi belum keasah aja gitu loh. Akhirnya sama papa dibuka. Bener kak, itu aku ngeliat bener-bener aku histeris banget. Di samping kanan kiri aku, dan yang satu nih sosok si Kuntinya ini, yang satu tanpa kepala. Tuh kacau banget kan. Gimana itu udah di samping banget, udah yang kayak duh mau panik mau lari gitu kan. Tapi harus selesai ini, kalau nggak selesai kan takut gimana-gimana gitu kan. Terus yang itu kan baru yang aku lihat di sebelah kanan aku. Di sebelah kirinya ini ada kak kepalanya. Cuman yang aku lihat nih badannya madep sini, kepalanya madep belakang. Jadi kepalanya keputar ke belakang. Nggak pingsan? Belum sih, masih yang kayak keringet dingin aja, terus panik. Besar banget dong. Benar besar. Makanya papa, aku nggak heran kalau papa ngelihat anaknya kok porsi badannya jadi gede gitu. Karena kan ukuran kuntilanak aja udah 2 kali lipatnya kita kan. Tapi di situ ada bau-baunya atau apa gitu? Enggak, itu aku nggak cium bau apa-apa sih. Cuman yang emang aku lihat itu nggak ada kepala. Yang sebelah sini pas aku lihat kan emang kepalanya di belakang kak, badannya aja yang di depan. Nah pas udah papa nyuruh buat buka si bawang putih itu, kan bawang putihnya disuruh ditarik tuh. Pas udah ditarik, aku tuh sempat disuruh buat cuciin ke muka dikit airnya. Karena kan airnya udah dibacain mungkin ya. Nah itu tuh tadinya airnya dingin, air keran, tiba-tiba blubek-blubek air mendidih gitu. Airnya mendidih? Setelah aku lihat itu, airnya jadi langsung blubek-blubek kan, jadi kayak panas. Iya. Nah kan itu kan awalnya kan kita masih pegang masih normal ya, namanya botol beling kita pegang kalau panas berasa kan. Ini nggak ada rasa panas sama sekali. Cuman pas udah aku buka langsung blubek-blubek kayak air mendidih. Di situ aku panik banget, aku disuruh cuci muka pakai air mendidih juga kan. Nah di situ akhirnya kata papa, cuciin aja ke muka, terus minum sedikit aja kan. Nah aku tuh bandelnya aku nih gak cuma diminum sedikit karena aku haus juga ya. aku minum agak banyak. Nah di situ juga jadi problem yang emang ngebuat si kuntilanak ini nggak mau lepas dari aku. Jadi istilahnya tuh kalau kata papa tuh kamu nyetel lagu itu di jam yang salah sama dengan kamu minta tolong sama mereka. Gitu. Jadi mereka datang karena ini dipanggil tuannya gitu.
dia nempel jadinya sama aku. Dan kata papaku tuh kalau ini kuntilanaknya udah tidur bareng aku di kasur itu, makanya kenapa kasurnya berasa gerah, panas, sempit. Iya, karena Tapi itu adanya mereka itu sejak pasang lagu itu. ya, sejak pasang lagu itu aku jadi bisa liatin mereka secara detail, benar-benar sampai ke lukanya, sampai kepalanya yang nggak ada itu juga aku lihat gitu. Lihat, jadi kayak berasa gimana ya, kita kalau ngelihat orang tanpa kepala aja histeris kan. Nggak usah orang meninggal deh. Iya, udah ada orang meninggalnya takut kan di depan. Makanya itu dari mulai situ aku mulai terbiasa sama hal yang kayak gitu. Tapi semakin gara-gara itu semakin banyak hal yang begitu berdatangan ke aku. Itu awalnya. Iya, itu awal mula dimana kalau misalnya ini kelebihan aku ini kelihat sama aku sendiri dan aku bisa merasakan itu. Dan kenapa papa itu nggak ngebuka yang aku bisanya ini dari awal banget, karena dia takut anaknya nanti gila sendiri atau gimana. Jadi mendingan di pas umur-umur segini nih, jadi mereka bisa bedain mana yang baik mana yang enggak. Tapi bedanya aku iba sama setan. Wah, ada nih lucu nih. Iba sama setan. Iba dalam arti gimana nih? Kasihan. Karena kita ngelihat setan itu kan kayak bentuk kita sama nih, tubuhnya tuh sama. Cuman ya bedanya kalau emang dia lagi tunjukin versi yang emang di tahunnya dia sama di tahunnya kita. Kadang tuh setan tuh bisa berubah Kak. Karena dia nunjukin muka aslinya sama muka bedanya. Kayak istilahnya kalau misalnya kita lihat dia dalam keadaan nggak apa-apa, ya udah itu kayak manusia normal aja. Nggak ada luka sama sekali. Tapi kalau kita bisa lihat dia dan kita bisa ngerasain juga, dia langsung nunjukin di mana lukanya, di mana sakitnya, dan di mana kenapa dia matinya itu. Berarti udah ngerasain ya? Betul. Waduh, ngeri. Oke, itu pertama berarti masuk itu gerbang awalnya ya? Betul. Kejadian itu. Gerbang terbukanya. Berarti sekarang setelah dari kejadian itu mulailah terbuka satu-satu tuh. Jadi banyak banget berdatangan sampai akhirnya aku punya teman sendiri. Temen ini tuh kalau ibarat kalau papa aku kan punya harimau. Oke. Nah kalau aku tuh nggak punya itu, tapi aku punya teman kecil yang emang bentuknya emang mini Kak, tapi umurnya udah di atas aku jauh banget. Yang namanya udah ratusan, iya, udah bener-bener ratusan. Dan ini temen aku ini bukan pribumi, jadi orang Belanda. Oke. Kecil Bentuknya kecil. Kalau kita lihat mah bentuknya kecil. Kalau orang-orang yang nggak bisa tahu dia gimana detailnya, ya bang kecil, emang anak kecil yang lagi lucu-lucunya. Karena dia meninggal waktu kecil. Kalau mungkin dikisarin umur berapa? Umur yang sekarangnya atau yang seakan-akan dulunya? Oh, dulunya tuh udah di atas Kak. Jadi kayak hitungannya udah lama banget dia di situ aja. Aku ketemu dia tuh pas udah umur mau 108-an, 180. Iya. Tapi kan kelihatannya kecil nih. Kelihatannya kecil. Tapi kelihatannya muda terus kan, kayak kecil. Muda terus. Nah, kalau misalnya diumpamakan kira-kira kalau di manusia nih umur berapa gitu? Dengan porsi badannya. Ya, dengan postur seperti kalau untuk di manusianya tuh masih di sekitar umur 9-8 tahunan. Iya, masih anak kecil. Anak-anak iya. Lah, ya. Karena permintaannya juga kan anak-anak banget, masih suka minta susu, minta susu, minta yupi, gitu-gitu, minta yang manis-manis sih kadang. Dikasih? Waktu itu aku pernah kasih. Itu dapat dari mana? Maksudnya datangnya dari mana? Datangnya itu aku nggak sengaja aja sih, lagi kan yang namanya udah tahu dari awal, udah ngeliat-liat juga. Jadi aku tuh sering banget kayak namanya jalan aja nih, jalan naik motor suka berhenti kadang-kadang tuh karena ngeliat hal yang kayak gitu. Kalau awal-awal kita baru lihat takut banget nabrak hal itu kan, padahal kalau ditabrak juga nggak kenapa-napa kan. Itu kan hitungannya orang-orang nggak lihat. Makanya aku suka sering ketabrakan dari motor tuh dulu, kecelakaan ya karena aku berhenti mendadak ngelihat hal itu, lewat gitu dari situ. Nah tuh ceritanya tuh di dekat rumah aku itu ada yang namanya jalan ke arah Pasar Baru, tau kan, di Depok. Nah itu tuh ada hutan Lembah Gurame apa namanya? Oh iya, Lembah Gurame. Di Lembah Gurame itu aku ketemu dia. Tapi bukan di dalam Lembah Guramenya. Iya. Tapi aku ketemu di jalanannya. Di jalanan besar yang alternatif orang jalan. Orang lalu lalang itu tuh. Ketemu di situ. Betul. Aku ketemu dia di situ. Dia lagi ngapain? Gak lagi ngapain-ngapain karena kan emang awalnya aku kan berhenti mendadak.
Nah, otomatis kan mereka tahu ya juga kalau aku bisa lihat mereka. Iya. Aku berhenti itu karena aku ngelihat orang yang lewat, sebenarnya itu bukan orang gitu kan. Harusnya aku jalan-jalan aja karena aku belum terbiasa. Jadi kayak berhenti gitu kan, takut banget nih orang ntar meninggal, namanya kita lagi mengemudi. Iya. Ada orang lewat, takut banget dong kalau orang nabrak ya. Itu takut banget, nggak mau ambil pusing juga kan. Jadi berhenti aja. Pas lagi berhenti di sebuah kayak di jalanan itu kan ada kayak trotoar gitu kak. Nah itu dia berdiri aja di situ. Aku kan lihat dia masih di anak-anak yang umur 8-9 tahun itu kan. Aku mikir kayak ini anak mamanya mana gitu. Tanpa aku mikir kalau emang dia tuh bukan yang bisa dilihat sama orang-orang. Sampai akhirnya aku ngobrol kan. Aku sempat ngomong kayak siapa ini mamanya mana? Aku kan bawa motor sendiri. Niatnya tuh pengen dianterin pulang sama aku. Iya. Cuman emang nggak ada jawaban, cuma giling-giling aja. Dia cuma gini. Aku tanya kamu namanya siapa? Gini. Kayak geleng, bener-bener geleng aja. Nah di situ aku baru tahu kalau dia nggak bisa dilihat sama yang lain karena ada supir angkot yang ngeberhentiin angkotnya di depan aku. Dia langsung ngomong, kak ngobrol sama siapa? Nah di situ aku, wah nggak bisa kelihatan. Oh. Dari situ kenal sama orang ini. Oh. Terus selalu ada gitu. Ada. Aku Sekarang ada dong. belum sih, dia lagi main-main aja di sekitar. Tapi emang awal-awal aku kesini ada ya? Dia aku ajak. Oke. Terus habis itu tuh dari awalnya tuh kan aku emang nggak pengen negur dia lagi karena supir angkot itu udah ngomong kalau kak ngobrol sama siapa. Di situ aku udah yang langsung tinggalin aja lah ya, orang nggak bisa dilihat gitu kan. Bodo amatin karena papa itu ngajarin kalau nantinya kamu nemu hal-hal yang kayak gitu, anggap aja angin lewat. Jadi kayak bodo amatin aja, jangan terlalu dinotis kata papa tuh gitu. Ya. Tapi aku kan yang lagi aku bilang tadi, aku iba, orangnya aku kasihan kan. Kepikiran aku di jalan mikirin, even dia nggak aku ajak pulang, aku kepikiran. Pas aku kepikiran, tiba-tiba itu aku nyampe di tempat kuliah aku. Nah itu di tempat kuliah aku tuh aku baru sadar kalau dia ikut terus, tapi sebelumnya tuh emang udah ikut dari aku lama, tapi aku belum sadar. Aku baru sadar tuh awal-awal masuk PKKMB. Oke, pas kuliah ya. Nah tapi sebelum itu dia emang udah banyak bantu aku kak, karena kan di belakang aku itu kan dia ada nih. Nah tapi aku sadar, tapi papa itu cuma ngomong ada yang jagain kamu gitu. Aku belum sadar namanya siapa, aku nggak tahu ya kan. Terus aku cuma tahu oh ya bentuknya kayak gini dan lukanya tuh di sini gitu. Nah dia tuh lukanya di sini kak, jadi di tulang tangannya itu nih, jadi dia nonjol ke atas, patah ke atas gitu. Jadi dia kayak apa ya, dia tuh sebenarnya broken home gitu awalnya. Jadi kayak disiksa sama orang tuanya, terus ditinggal di jalan. Nah di jalanan itu dia ditabrak banyak kendaraan sampai tangannya itu naik ke atas gitu tulangnya. Itu luka yang paling parah yang pernah dia tunjukin ke aku. Oke. Aku sedih banget ya ngelihatnya kayak, tapi takut juga kan. Kenapa ya, postur masih kecil lah waktu itu ya. Waktu zamannya. Iya, zamannya. Wah, ngeri banget. Terus kak lanjut. Kacau banget. Nah nggak sampai situ aja. Aku pikir tuh dia nggak ikutin aku kak. Ternyata pas aku masuk ke dunia SMA, zaman SMA nih. Nah di SMA aku itu punya kebiasaan ini, aku sekolah di SMA swasta lah ya. Di SMA swasta, aku nggak boleh sebut namanya aja lah ya. Bilang aja ini SMA swasta. Nah ini tuh punya kebiasaan kalau misalnya sebelum anak murid masuk, dia tuh ada 3 guru. Yang pertama itu guru agama, guru PKN, sama guru bahasa Indonesia. Nah dari ketiga guru itu berdiri di depan pagar. Jadi sebelum pagar, ini pagar, ini guru-gurunya. Dia nyerong gitu bentuknya, tapi berurut 3. Nah itu anak-anak harus salim dulu, baru lewatin pagar, baru cek seragam. Kalau di sekolah aku tuh ada yang namanya cek seragam. Apalagi kalau di hari Rabu, kan itu seragam pramuka kan, kacu, terus kaos kaki, itu harus dicek banget. Nah ini aku lewat, dan itu hari pertama aku sekolah. Langsung aku pas salim sama guru agama nih, salim, tuh tangan aku di sebelah sininya langsung dipencet kencang banget, terus dia langsung istighfar banyakin, terus langsung ditarik gitu kak. Aku bingung dong, ini kenapa nih? Terus dia langsung bilang istighfar kalau lihat apa-apa jangan jangan diajak ngobrol atau apa, jangan dinotis juga.
di situ aku mikir, oh berarti guru aku tahu kalau aku bisa kayak gitu juga. Hari pertama tuh ya? Itu hari pertama, langsung di guru agama malah kan. Nah sampai akhirnya aku yang udah biasa aja nih sama kehidupan di SMA, namanya anak-anak SMA kan pasti suka jajan, suka ke kantin, bolak-balik, bolos pun pernah kan ke kamar mandi terus. Tapi aku dulu bolosnya tuh ke perpustakaan. Nah di perpustakaan aku ini penjaganya cuma satu, cowok. Ya sebut aja namanya Bapak B lah, namanya Bapak B. Nah Bapak B ini satu-satunya penjaga perpustakaan yang udah lama banget. Jadi aku sempat nanya, Pak jagain perpustakaan tuh udah berapa lama? Dia jawab tuh 13 tahun. 13 tahun berarti kan bukan orang yang baru ya buat ke situ kan. Nah terus habis itu dia langsung ngomong gini, kenapa Kak, emang kamu lihat apa? Aku padahal cuma masuk ke perpustakaan. Berarti orang-orang di sekolahku tahu kalau sekolah ini nggak beres, ya kan? Iya. Jadi dia langsung ngomong, kamu lihat apa Kak gitu. Itu aku langsung bilang gini, aku lihat apa Pak, emang Bapak ada apa sama aku? Aku kan tanya balik, karena kan aku nggak biasa langsung buka suara tentang aku sendiri kan. Iya. Karena itu juga hal yang nggak dibolehin sama Papa. Jadi kayak di-keep aja bener-bener kalau emang kamu udah punya temen yang udah lama baru dikasih tahu. Jadi untuk orang-orang baru tuh harusnya jangan, kata Papa tuh gitu. Nah akhirnya aku nanya, emang Bapak lihat apa dari aku gitu kan? Kamu ada orangnya? Nah dia ngomong gitu. Dari situ aku mikir, anak kecil ini ikut aku terus. Nah aku sebut nama anak kecil ini pas aku udah tahu dia, udah jauh kenalan, udah ikut aku terus. Itu namanya dia tuh Bebel Kak. Dia suka banget dipanggil Bebel. Oh, okay. Sebenarnya namanya nama Belanda kan. Cuma karena aku orang Indonesia dan aku anti Inggris banget kan, nggak bisa banget bahasa Inggris. Dan aku sebut dia Bebel aja. Gitu. Dan dia senang mendapat nama itu. Beda nih Kak. Aku pernah namain dia di nama Alika, pernah juga dinamain yang kayak nama-nama Islamik gitu kan. Tapi dia nggak geleng-geleng. Tapi pas nama Bebel itu aku kasih, dia jingkrak-jingkrak. Berarti dia suka sama nama itu. Udah sampai dikasih nama ya? Betul. Jadi kayak biar kebiasaan aja daripada susah nyebutnya pakai bahasanya dia. Itulah aku akhirnya di perpustakaan ya kayak orang-orang biasa baca buku. Cuman aku kan emang nggak hobi ya baca buku. Cuma mau ngadem aja di perpustakaan karena kan cabut satu pelajaran ya kan. Mau ngadem aja tuh niatnya. Cuman di belakang rak buku, aku kan mau foto-foto tuh di situ. Di belakang rak buku ini aku ngeliat rumah kayak kerajaan gitu Kak, tapi dikunci. Nah ini tuh temen aku aja yang nggak ngelihat, yang nggak bisa dilihat orang ini, gak bisa masuk di situ. Bingung dong di situ kayak. Temen ini nih. Iya temen aku aja nggak bisa masuk, kayak dia ngomong Kak nggak bisa masuk, nggak bisa tembus, dia ngomong gitu. Terus aku yang kayak, oh iya nggak bisa, berarti dikunci kan. Terus aku nanya sama temen aku tuh cabut ceritanya bertiga sama temen-temen aku. Aku tanya, lihat rumah nggak sih gitu kan? Rumah apaan sih? Udah tau ini lorong buku, ya kan? Ada rumah. Iya ada rumah. Bentuknya di dalam rumah gimana? Kerajaan zaman dulu gimana sih? Jadi masih yang kayak kastel-kastel gitu Kak, masih ada kayak batu-batu bata. Dalam gitu, perpus? gitu. Di dalam perpus. Nah itu aku ngomong langsung sama penjaga perpus. Kan yang udah lama ini ya pasti dia tahu dong. Aku langsung ngomong karena kedua temen aku ini jawab nggak ada apa-apa Fir, cuman lorong buku, dia ngomong gitu. Akhirnya aku langsung tanya tuh ke penjaga perpus. Aku bilang, Pak di sini tuh ada rumah selain lorong ya? Di dalam perpus ini ada rumah lagi ya? Aku ngomong gitu. Terus dia bilang jangan diapa-apain. Berarti ada dong. Berarti dia juga lihat dong kalau emang ada nih di sini. Aku tanya, emangnya kenapa? Terus dia dengan gampangnya cuma jawab, kamu bisa, kamu tanya sendiri, kamu cari tahu sendiri, tapi jangan dibuka. Jawabannya cuma jangan dibuka. Orang kayak aku kan bisa aja kayak ngebuka kan, karena kan emang kadang kalau orang-orang yang di penjara kayak gitu, setan-setan yang di penjara itu minta pertolongan juga kan, biar bebas. Ya itu hitungannya dia dikunci, karena emang itu yang usil-usil Kak. Biar anak-anak murid itu nggak diusilin sama mereka, gitu. Nah dari situ nggak lama kan bel istirahat bunyi tuh. Gak lama istirahat, guru agama langsung ke aku di perpustakaan. Dia tahu dari si penjaga perpus ini. Dia ngomong, Firda main ke perpus. Dia ngomong kayak gitu. Itu aku hari pertama, masih di hari pertama. Masih murid baru lah ya. Tapi udah langsung bolos. Itulah jagonya.
mentalnya keren banget. Nah dari situ tuh aku langsung kayak, kenapa Pak di sini tuh, ini kan guru agama aku sekalian ustadz gitu Kak. Jadi di sekolah aku ini satu guru agama ini yang bener-bener ya agamanya paling inilah, orang-orang juga pada tahu gitu kan, kalau doa-doa atau gimana itu pasti diarahinnya ke dia. Terus dia langsung ngomong, kamu jangan pernah sentuh itu, jangan pernah ngomong sama mereka, jangan ngebiarinin mereka ganggu kita. Terus dia bilang, aku jaga mereka di sini, aku kurung mereka di sini supaya anak-anak aman gitu. Itu jawabannya. Terus di sini aku mikir kayak bertolak belakang sama setan aku ini, si temen aku ini. Temen aku nih bilang bebasin, nyuruhnya tuh buat lepasin aja. Cuman guru aku yang manusia normal bilangnya jangan kan. Jadi agak simpang siur kan. Jadi kayak pilih yang mana nih, berat sebelah kan. Cuman ya udahlah, karena aku sekolah di situ, taatlah sama aturan di situ. Mana murid baru kan. Jadi ya deh, ya nurut aja, nurut. Nggak lama berjalan waktu, udah selesai tuh dari perpus, di perpus. Nah itu nanti tuh di acara perpus itu udah selesai. Aku kan sering jajan di kantin belakang. Jadi kantin aku ada dua, yang di depan pagar sama di kantin belakang itu bawah tangga gitu. Ada kantin yang emang udah lama banget di situ. Cuman di lorong tangga ini emang aku lihat dua cowok yang nggak bisa dilihat juga sama teman-teman aku. Bukan murid. Bukan murid, tapi emang tempatnya di situ. Dan itu emang jahil Kak, orangnya emang jahil, suka kadang gorengan, Kakak tahu kan, gorengan suka kadang diludahin. Gorengan itu makanan yang jual di kantin. Aku juga nggak tahu ya itu bisa bikin penglaris atau apa, aku nggak ngerti deh. Tapi di situ aku suka ngeliat mereka ngeludahin, makanya aku kalau beli ke situ cuma beli mie. Kan kalau mie dimasak dulu kan lama. Kan ini kan gorengan emang ditata di situ, dan anehnya tuh dibiarinin gak ditaruh di etalase. Jadi ya udah kan diludahin aja. Terus aku, oh emang usil, emang kayak gini nih kriteria setan kan beda-beda ya. Ada yang alim tapi jahil, ada yang emang gak alim gak jahil juga gitu. Jadi ya udah nih, aku udah mikir dua orang ini usil. Sampai udah akhirnya aku lama sekolah di situ, ketemulah di buat Idul Adha. Kakak pernah kan yang namanya Idul Adha tuh nyumbang kambing, sapi di sekolah, itu kan masih ada ya. Terus masih ada juga yang kayak sembeli sapinya gitu-gitu. Nah biasanya tuh aku kan ikut rohis tuh di sekolah aku tuh kayak rohani Islam gitu-gitu. Nah itu tuh ada satu anak yang emang berguru banget sama Habib gitu. Aku bukan menyalahkan Habibnya, tapi menyalahkan cara bergurunya. Karena di jam sekolah dia suka cabut cuma gara-gara buat jemput Habib atau kemana gitu. Sebenarnya aku nggak menyalahkan ke situ ya, itu urusan dia pribadi ya, itu biarin aja. Nah ini tuh masalahnya tuh di anak rohis ini, anak cowok doang yang diperbolehkan untuk nginepnya itu buat jagain si hewan-hewan kurban. Nah hewan kurban itu kan harus dijagain, kalau nggak nanti diusil-usilin sama pihak sekolah atau gimana. Makanya itu kan tanggung jawab si anak-anak rohis kan, yang dikasih ke orang tua, ke tanggung jawabnya ke rohis ya, langsung panitianya gitu. Udah akhirnya mereka semua di situ nginep di malam itu. Cuman aku belum tahu nih apa yang mereka lakuin di malam itu sampai ke besok harinya pas Idul Adha. Selesai Idul Adha tuh semua tuh banyak yang aneh. Kayak orang-orang yang emang aku biarinin di perpus, tiba-tiba aku lihat dia di luar. Kebuka dong? Iya. Jadi kayak, kok aku bisa lihat dia di luar? Aku kan nggak macem-macem ya, hitungannya bukan aku yang buka juga. Jadi aku mikir kayak, siapa ya yang buka gitu? Apa ada lagi yang bisa selain aku sama guru aku ini? Nah aku belum tahu orang itu siapa. Terus akhirnya selesai kurban juga, selesai Idul Adha, di hari besoknya, di minggu berikutnya tuh udah sekolah dengan lancar kan. Nah di situ aku lagi nulis tulisan guru yang di papan tulis. Ditulis nih, lagi dilihat kan. Cuman aku ngeliat cewek gede banget, dan itu di belakang guru aku. Nah itu cewek itu yang aku lihat di perpustakaan. Yang di rumah itu? Di rumah kerajaan itu. Terus aku langsung kaget dong. Nah ini nih yang salahnya aku kalau kaget terus iba langsung kontekan mata sama mereka. Kalau kontak mata tukerlah, aku jadi dia, ya udah akunya pental gitu. Di situ aku langsung kesurupan karena
awalnya kan aku namanya kursi-kursi SMA masih duduk berdua sama temen kan. Iya. Temen aku ngeliat aku nulis tuh langsung diginiin terus digini-giniin Kak. Kan orang nulis tuh begini ya. Iya, iya, iya. Ini aku langsung ditekan tuh sampai buku robek. Nah itu temen aku langsung bilang, Bu ini bukan Firda, langsung kayak gitu kata temen aku. Dan di situ udah jadi pecah belahnya dari sekolahan itu, jadi heboh juga. Jadinya sekolahan itu jadi ya agak takut juga, banyak anak-anak juga yang langsung wah kesurupan gitu, heboh lah tuh. Sempet jadi masalah juga akunya nih, karena kan aku bingung ya, bukan salah aku, tapi aku yang kena gitu. Sampai akhirnya dipanggil lah tuh lewat mic itu kan. Setelah aku sadar, aku balik ke kelas, dipanggil nama aku dari mic operator. Panggil atas nama Firda, kelas sekian, tolong ke ruangan guru. Nah itu aku udah panik banget, namanya kita masuk ruang guru, anak-anak baru belum ada setahun ya kan. Akhirnya aku masuk ke ruangan guru. Terus di sini ditanya sama guru agama, kamu ngapain emang? Di situ aku bingung ya, ngapain orang nggak ngapain-pain. Jadi kayak aku nggak ngapain-pain pak gitu. Tapi semuanya kebuka. Nah di situ aku bilang kayaknya ada orang yang emang bukan aku. Nah nggak lama itu setelah aku kesurupan, banyak kelas lain yang kesurupan lagi. Oh nyamber ya. Jadi satu sekolah tuh hampir kesurupan massal. Jadi gitu. Jadi ke kelas-kelas lain. Nah di sini bapaknya tahu kalau bukan aku orang yang buka. Akhirnya kita tanya untuk anak Rohis, karena kan bapak ini kan pembina Rohis juga kan. Dia langsung tanya, kalian waktu nginep ada macam-macam nggak? Nah kebetulan 3 orang cowok itu ngaku, saya pak, saya ngadain uji nyali. Gitu di malam sekolahan. Dan dia bikin vlog-vlog nggak jelas gitulah. Dia bikin vlog uji nyali. Di uji nyali itu kayak sosial eksperimen aja sama setan gitu hitungannya. Terus dia bikin itu, aku nggak tahu nih, tapi siapa dalangnya. Karena kan yang aku tahu teman-teman aku tuh nggak bisa lihat kalau aku lagi ngomong kayak, ih ada ini gitu kan. Mereka nggak bisa lihat, tapi ini aneh banget. Kok tiba-tiba mereka ngaku kalau mereka ngelihat dan bikin sosial eksperimen itu. Aku tanya akhirnya sama teman aku, ada yang namanya sebutlah si Q lah namanya, depannya dari Q, inisial Q itu. Terus aku bilang, kamu dari siapa bisa lihat mereka? Dia tunjuk satu orang yang inisialnya A. Dia tunjuk dari KA, dia yang waktu itu ngebimbing kita buat ngeliat-liat itu. Dan dia yang ngerasa kayak ya udah gue bantuin lu buka mata batin. Beda kelebihan sama mata batin tuh beda ya kak. Kalau kelebihan itu kita bisa lihat sendiri. Terus kalau emang udah disadarin sama orang, kita langsung bisa ngelihat langsung. Terus udah dapet aura-auranya tuh udah cepet banget kan, karena kita sensitif juga gitu. Kalau dibuka mata batin tuh hitungannya kayak pintu didobrak aja, lu nggak bisa tapi dipaksa bisa. Iya. Nah mau ditutup gimana pun Ada celah. tetap kelihatan. Pasti kalian tetap bisa ngeliat walaupun cuma sekelibet aja. Gitu. Akhirnya aku bilang, tapi dibilangin nggak sama yang ngebuka kalau misalnya nanti pas ditutup itu tuh bakal kalian tetap bisa lihat, nggak mungkin nggak ngelihat, pasti ngelihat walaupun sedikit nggak sefull yang kalian lihat sekarang gitu kan. Kata dia nggak sih, dia nggak bilang apa-apa. Jadi kayak oh ini kan nggak boleh ya sebenarnya. Kalau kalian mau dibukain mata batinnya itu kalian harus tahu dampaknya dulu, karena kan nanti takutnya nanti kalian jadi gila sendiri, jadi kena psikis juga kan. Itu nggak boleh, jadi bener-bener butuh persiapan yang matang kalau mau dibuka kayak gitu. Nah aku tanya orangnya siapa, ditunjuk lah, aku panggil orangnya. Satu angkatan? Bukan, dia kakak kelas aku. Ya karena Rohis tadi ya. Jadi dia tuh hitungannya wakil ketua Rohis. Jadi dia ngatur anak-anak, dan anak-anak sepatu itu sama dia, karena mikirnya ya agama lu tinggi karena lu belajar dari Habib gitu. Anak-anak percaya sama dia. Ya udah akhirnya panggil, kenapa dibuka kak? Ya jawaban dia sepele, jawabannya ya karena orang-orang nggak percaya gue bisa bukain mereka mata batinnya dan bisa ngeliatin ke mereka kalau ada sosok itu. Tunjuk diri lah ya. Jadi kayak itu kan suatu sifat yang disombongin ya, nggak boleh kan, harusnya kayak gitu. Nah terus akhirnya aku bilang, tapi udah dibilang juga nih kalau misalnya ujungnya ini enggak, belum, anak-anak nggak tahu. Bener dong kata si Q tadi, nggak dibilangin sama sekali sama si A. Dari situ aku langsung kayak kacau, ini bakal kacau gitu kan. Akhirnya guru agama aku bilang kalau kita harus selesaiin bertiga. Padahal itu aku nggak menyangkut paut aku kan harusnya. Tapi karena aku bisa, jadi guru agama aku ajak aku bertiga kelarin itu. Dan cara kelarinnya emang agak susah kak. Jadi emang kita paksa tutup dia,
dia bertiga ini kita paksa tutup. Abis itu dia bertiga ini harus diam dulu di perpus. Dan itu diamnya sampai malam kak. Sampai jam 9 malam itu kita masih di perpus. Buat ngunci itu lagi. Karena kalau nggak dikunci mereka keluar-keluaran gangguin anak-anak lagi. Sampai akhirnya itu selesai. Ujian itu selesai. Itu akhirnya aku udah sempet stres banget. Sampai papa tuh sempet ngabarin kayak, kamu kok nggak pulang? Udah jam segini. Namanya anak SMA kan. Terus aku bilang kayak, aku lagi ngelarin ini dulu pak. Oh kamu buka-buka, kamu jahil. Nah, itu kan jadinya orang tua taunya aku yang jahil kan. Padahal itu bukan kerjaan aku. Udah aku bilang enggak, aku cuma bantu kelarin aja. Udah akhirnya dari situ masalahnya tuh udah kelar tuh. Jadi ya alhamdulillahnya udah nggak ada, cuman emang nggak berdampak langsung selesai pure, nggak ada yang kesurupan. Masih ada per minggunya tapi 1-2 orang doang. Berkurang lah ya. Tapi ini waktu masal heboh ya. Heboh banget. Itu sampai full UKS sampai ke lapangan-lapangan ditaruhnya. Ngeri juga ya. Tapi dapat hukuman gak tuh yang ngebuka itu? Hukuman apa? Iya hukuman karena udah ngebuka mata batin teman-temannya. Enggak sih. Ya? Enggak. Jadi sama guru agama cuma dibilang jangan terlalu menyepelekan hal itu. Gitu aja. Oke, sampai tadi di sekolah. Berarti yang mengetahui itu hanya guru agama aja ya? Sama teman ini mau nggak mau akhirnya yang wakil rohis ini ya. Oke. Terus pastinya dengan sampai sekarang pun sangat sensitif dengan hal kayak gitu. Betul, ya. Udah biasa sih. Udah jadinya. biasa ya. Tapi ya itu lagi hal iba itu aku nggak bisa hilang. Oke. Makanya aku masih yang kasihan diwanti-wanti sama orang tua juga. Setelah itu ada kejadian apa lagi kak? Oh di seterusnya setelah kejadian itu udah selesai nih. Nah itu aku dulu tuh punya perkumpulan teman. Kita kan punya teman tongkrongan ya. Namanya anak muda kan pasti punya lah ya kan nongkrong-nongkrong. Nah dulu aku nongkrong di satu rumah yang emang aku udah deket sama orang-orang rumah ini, sama uminya lah hitungannya, sama yang punya rumahnya langsung tuh aku udah deket. Nah abis itu tuh aku langsung ngomong gini, aku bilang kan, Mi, aku di sini tuh cuman main aja ya gitu kan. Karena Umi tuh udah aku jelasin dulu dari awal, karena kan Umi juga orang yang suka dakwah dari masjid ke masjid gitu kak. Jadi dia punya penghasilan dari situ lah. Nah aku bilang, Mi, aku main di sini, tapi kalau aku kenapa-kenapa, aku lepas tangan. Karena dari awal aku nyampe di situ, aku udah lihat sosok yang emang ada di atas pohon. Cuman aku nggak ngeliat detail dari awal tuh, aku nggak ngeliat yang mantengin gini. Nah aku cuman kayak asal dia lewat, asal dia terbang, asal dia apa itu? terus itu, nah itu tuh kayak sosok kuntilanak kak. Tapi waktu aku lihat itu dia lagi makan hati ayam. Ya. Itu Kayak lagi apa, makan kayak hati film-film horor di bioskop gitu. Banyak tuh. Iya. Biasanya kan hati-hati ayam, kalau nggak apa darah ayam cemani gitu kan. Iya. Nah ini aku lihat di situ. Dimakanin kayak gitu. Iya. Tuh aku lihat kaget kan, karena kayak ini makan apa sih? Karena aku yang tadinya nggak pernah lihat setan makan, jadi kayak ngeliat kan. Jadi bingung nih emang kemakan ya gitu kan. Nah di situ tuh aku deket sama temen aku lah, cowok ada. Dia tuh yang nganterin aku ke situ, ke rumah Umi itu, dan dia juga harus bawa pulang aku dong karena dia udah bawa kan. Hitungannya dia yang tanggung jawab ke orang tua. Nah aku nungguin teman-teman aku datang buat ngumpul. Temen aku jauh kan, yang aku bilang tadi dari Jakarta Timur ada, dari Bekasi ada gitu. Jadi tunggu kumpulnya tuh bener-bener harus malam. Walaupun aku nyampe di jam 8, aku tetap harus balik di jam 2, di jam 3. Karena mereka baru datang, masa temen datang kita pulang kan gak enak kan. Nah dari situlah aku bilang kayak, Mi aku pulang dulu nih ya. Kan waktu itu temen aku yang dari Pasar Kramat Jati itu belum nyampe. Aku bilang, Mi aku duluan ya. Pas aku udah bilang duluan, aku mau keluar, mau pakai helm nih. Kan aku udah pakai helm di depan pohonnya, karena ini rumah. Terus ini kayak lapangan kosong, kayak tanah kosong aja. Tapi di tengah-tengah tanah itu ada pohon tinggi gede gitu, pohon mangga gitu lah hitungannya. Nah itu tuh aku lihat orang, si temen cowok ini kan lagi muterin motor ya. Nah aku pakai helm, pas lagi aku pakai helm, aku lihat ke atas, loh kok itu kuntilanak tapi megang hati ayam kan masih ada darah-darah juga kak. Aku kan kelihatan detail itu ya. Terus dia begini dan itu lahap banget kak. Aku yang kayak begini tuh cepet, kaget banget, cepet langsung yang kayak nyeruput doang. Jadi aku bingung juga, kok bisa ya makannya kayak gitu. Terus aku pertama kali lihat itu. Nah dari aku lihat itu, terus aku iba juga, lagi-lagi aku iba juga kan, karena
aku nggak fokus di hati ayamnya, aku fokus di kakinya. Jadi kakinya itu busuk Kak, busuk kayak orang sakit gula, Iya. dua-duanya. Dan dia itu kan ada di apa namanya di pohon, di atas pohon. Jadi kakinya sambil gini-gini. Dan itu tuh busuknya itu kan kecium juga ya, terus juga ngeri banget liatnya. Jadi aku fokusnya ke situ. Aku fokusnya kayak kasian banget kakinya gitu. Yang lagi-lagi aku bilang kayak kasian ke setan. Gitu. Unik banget nih, kasihan ke setan gitu ya, ke jin lah gitu. Betul. Iba karena mungkin ada kejadian di masa lalunya lah kayak gitu ya. Jadi kasihan aja ke bawah sampai aku lihat kan. Biasanya kan setan tuh nunjukin biasanya dari muka yang cantiknya dulu baru ke Iya, yang iya. aslinya. Ini enggak, ini aku lihat tuh langsung yang udah parah. Ya udah di situ aku nggak tahu apa-apa. Di situ aku kata temen cowok aku langsung pingsan. Nah, pas aku pingsan itu yang aku bilang Kak, kalau aku udah iba, jadi mental akunya, dia yang masuk aku. Kalau kesannya tuh jadi kayak aku mau lo ngasih peluang buat mereka buat cerita ke aku, tapi masuknya ke tubuh aku. Iya, iya. Gitu. Terus aku pingsan di situ, itu lumayan lama Kak, itu kan di jam 12 lewat ya. Nah, tuh aku pingsan sampai dipanggilin Pak RT, Ustadz gitu-gitu, jadi rame Rame rumah ya? Umi, iya. Jadi rame banget. Terus itu baru bisa keluar di jam-jam 3 orang-orang mau salawat subuh. Tahrim ya. Itulah baru bisa keluar. Nah di situ aku ngerasain, dan di situ tuh aku yang mau jalan pulang naik motor kan. Cuma kaki aku masih berasa sakit, busuk, lumpuh gitu loh. Jadi kayak sakit banget, gak bisa digerakin sama sekali. Rasanya tuh Ke aku, iya ngerasain ikut. juga jadi Mm-mm. Jadi sakit banget, terus nangis, terus walaupun udah keluar tapi tetap kebawa rasanya. Nah itu sampai akhirnya aku berdiri, aku paksa berdiri, aku nggak bisa. Sampai akhirnya kata Umi, waduh gimana nih, kacau juga kalau pulangin anak yang tadinya utuh terus tiba-tiba Iya. pulang kakinya nggak ada rasanya gitu kan. Iya. Jadi kayak apa didiemin dulu gitu kan. Akhirnya sambil dibaca-bacain, ditempel-tempelin daun sirih sama ustadz. Terus ya udah tuh akhirnya ustadznya bilang kayak, tapi emang ini lama, dia harus jauh dari sini baru efeknya nggak ke dia. Jadi aku harus jauh dari tempat itu dulu. Nah pas itu akhirnya dipesenin Grab car. Dalam keadaan yang emang di Grab pun aku masih nangis-nangis. Tapi itu ditemenin gak? Ditemenin sama si cowok itu. Oke. Nah cowok aku kan jadi temen cowok aku itu duduknya di yang samping supir. Nah aku digelar di situ, di belakang. Cuman aku masih nangis-nangis, diajak ngobrol juga masih nggak ngeh gitu kan. Sampai diteleponin papa kan. Akhirnya dia punya inisiatif buat nelponin papa karena kan dia udah tahu aku ya gimana. Akhirnya dia nelpon papa. Oh maaf, ini anaknya lagi di jalan pulang, aku charter Grab jadinya gitu kan, karena katanya kakinya nggak berasa gitu. Terus kata papa, coba diliatin dari video call tuh, diliatin. Terus kata papa, bawa ngebut aja. Terus papa bilang jauhin dari tempat itu. Karena kalau yang papa lihat ini jadi kayak masih ngikut Kak, tapi yang ngikut tuh bukan yang sosoknya itu loh, tapi justru yang sakitnya yang ngikut. Rasa Jadi jadi dia kayak nggak ikhlas sama apa yang udah terjadi sama dia. Jadi dia tumbalin ke kita yang emang bisa dan ngerasain itu. Rasanya kayak apa tuh? Duh, itu kayak lumpuh banget Kak, kayak nggak punya kaki. Tapi ngelihat kaki sendiri kayak bonyok. Orang-orang ngelihat kaki kita normal, Iya. tapi kita ngeliatnya bonyok, udah yang hancur, bernanah gitu. Itulah aku nggak bisa pulang, akhirnya jadinya naik Grab. Nyampe rumah tuh ya subuh jadinya. Gara-gara itu. Kamu udah paham ya? Udah. Dengan kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi udah dimaklumin kalau pulang telat atau gimana gara-gara itu, karena udah tahu kan dari awalnya juga dari papa. Iya. Panjang banget nih, pasti gue yakin nggak cuma ini ceritanya. Ya betul. Banyak banget. Cuma karena durasi ya. Mungkin nanti next kita bisa undang Kak Fir lagi ya. Boleh. Kesini. Kafir. Oke. Iya, Kak Firda. Berarti sampai sekarang pun ya mungkin pas kita syuting ini ada aja ya. Betul. Masuk semua, maju semua jadinya. Iya. Tapi berarti kakak hal kayak gitu udah biasa lah ya. Sudah. Udah bukan jadi hal yang menakutkan lah. Berarti kalau jalan-jalan kemana sendiri Enggak. malah khawatirnya bukan takut karena ketakutan melihat wujudnya, tapi takut karena
takut nanti malah iba ya. Betul, takut kasihan malah lagi nonton bioskop nanti kerasukan kayak gitu. Pernah juga. nonton bioskop kerasukan? Tapi bukan yang viral itu kan? Bukan, enggak mau viral. Malu. Nonton film apa tuh gitu, horor terus kesurupan. Oke. Jadi setiap apa yang kakak lihat itu detail ya, Betul. jelas. Apalagi tadi yang kunti. Iya, makan itu. Terus sama yang tadi sampai ngerasain kaki Kakinya. segala macam. Kalau sampai baunya pun ngecium ya. Ya, apalagi kalau dari kuburan gue. Melayat ya, bisa Iya, melayat gitu. abis nyekar lah hitungannya. Iya. Abis nyekar udah deh. Ada aja yang ngikut, terus ada juga yang keliat. Gitu. Oke kak. Nah, kira-kira ada nggak kak nih pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman Dering Malam nih? Untuk apanya nih? Untuk yang dari cerita Iya, akunya. dari cerita. Oh, kalau kalian bisa ngelihat mereka, jangan coba-coba untuk memanggil mereka. Karena kalau mereka dipanggil, mereka bisa jadi kebiasaan ngikut sama kamu. Oh gitu ya. Oh tuh jangan coba-coba. Kalau yang ya pokoknya yang ngerti-ngerti aja lah. Iya. Jadi kalau mau belajar ya harus sama gurunya gitu kan. Jangan dipaksa kalau nggak punya kelebihan. Iya, Jangan iya, maksa minta buka mata batin. Bahaya Ada juga. aja ya Bu. orangnya? Ada. Ya kayak aku lah hitungannya jadi kayak mau penasaran juga gitu. Iya. Tapi kan khawatirnya ketika dibukakan seperti itu malah Tidak bisa kena nerima. psikisnya, ya, bisa stres tadi Gila sendiri. Karena kadang ada yang ngampe ngeracunin gimana ya, ngebujuk buat megang kaca, nyakitin diri sendiri tuh ada kak setan yang kayak gitu. Jadi hati-hati dalam mengambil langkah gitu Iya. hitungannya. Memang setan itu nggak ada yang bisa sampai membunuh ya. Tapi yang jelas setan itu bukan cuma jin. Betul. Setan itu ada manusia juga. Banyak manusia setan. Manusia kayak setan. Iya. Ya, setan itu ada dua. Ada dari Betul. dari kalangan jin, kalangan manusia gitu. Nah, jadi gitu. Manusia lebih kacau. Nah, makanya lebih hati-hati tuh sama setan-setan yang berkeliaran Yang berbentuk menjelma manusia. berbentuk manusia tuh. Bener. Apalagi ada 100 nggak? Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Itu setan juga nggak? Padahal baru gajian ya. Jadi gini nih, oh enggak gitu. Oke, mungkin itu aja ya kak. Terima kasih banyak nih udah mampir ke Makasih. studio Dering Malam. Mantap. Sehat-sehat selalu, lancar kuliah sama kerjanya. Amin. Ya lancar juga percintaan. Kalian cari jodoh. Iya. Nanti Instagram kakaknya ada kok. Oke, mungkin itu aja. Cukup sekian, makasih banyak kak ya. Oke kak, makasih banyak dari Malam sukses. Amin. Gue mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Kak Firda di sini, teman-teman bisa langsung hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_ atau kirim langsung aja ke email kita. Nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di-share. Subscribe. Itu aja. Tuh. Oke. Nyalain notifnya. Oke, nyalain notifnya, bener. Oke, cukup sekian. Gua Raffi dari Dering Malam dan Kak Firda. Firda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.